Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Setiawan. Nomor induk mahasiswa 0490544733. Saya berasal dari UPJJ Palembang. Nah, saya di sini akan mengerjakan tugas praktik yang kedua, yaitu Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik yang kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktikum 2, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tetapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktek ini. Buatlah 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Yang pertama adalah halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Silakan bebas menggunakan tabel atau list atau bentuk lain yang menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data-data file. Teman-teman mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data file sebagai berikut. Yang pertama adalah kode mata kuliah atau nama mata kuliah. Jika ada kode, kemudian judul, kemudian kategori mata kuliah, kategorinya, kemudian UT daerah UPJJ, kemudian lokasi, rak, kemudian jumlah stok bahan ajar, jumlah stok seperti bahan ajar, status, kemudian catatan. Kemudian terdapat juga fitur untuk managing stok data bahan ajar, terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Silakan bebas menggunakan elemen select atau radio atau checkbox. Terdapat juga filter stok berdasarkan UT daerah, terdiri pilihan dari seluruh UT daerah dan daftar setiap UT daerah UPJJ list. Kemudian ada kategori mata kuliah UPJJ list. Terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok dari jumlah seperti atau stok dan jumlah stok sama dengan 0 untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Kemudian terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Kemudian ada fitur filter, dapat di set ulang atau di reset. Terapkan fitur VJS di mana di semua filter tidak perlu rekomputer kembali. Kemudian ada implementasikan dependent option seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah, baru akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliah, kemudian menampilkan status dari stok bahan ajar. Dan yang kedua adalah tracking delivery order atau DO. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktek yang pertama. Tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework atau Vue.js. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut ada data file yang perlu diisi. Nomor DO di mana tergenerate otomatis. Penomorannya terdiri dari DO, kemudian tahun berjalan, sequential number, misalnya DO 2025 strip 001 untuk data awal. Selanjutnya, jika sudah ada data tracking terbaru, menjadi DO 2025 strip 002 dan seterusnya. Name diisi secara manual oleh pengguna, nama diisi secara manual oleh pengguna,
ekspedisi, JNE reguler atau JNE Express. Dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada WPJJ list. Paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada paket. Gunakan elemen select dan menampilkan di halaman web informasi kode paket dan nama paket. Setelah memiliki paket, akan muncul detail isi paket bahan ajar tersebut di bawah elemen select untuk memberikan informasi. Tanggal kirim dapat diisi manual ataupun menggunakan fungsi date untuk mengambil local time. Kemudian total harga diambil dari data array of object paket sama paket ke harga. Struktur proyeknya, struktur proyek Vue.js pada tugas praktik ini yang disarankan adalah sebagai berikut. Nah, ini untuk strukturnya, ada di sini ada indeks HTML-nya, itu menampilkan aplikasi menu kedua halaman web lain, stok HTML dan tracking HTML. Kemudian sini ada stok HTML halaman 1, stok bahan ajar. Kemudian ada tracking HTML halaman yang kedua, tracking DO. Kemudian ada CSS, di situ ada style CSS, CSS ringan opsional. Kemudian JS nya ada stok aplikasi JS, logika view untuk stok HTML. Kemudian ada tracking app.js, logika view untuk tracking HTML. Nah, ini untuk petunjuk pengerjaannya. Oke, langsung saja masuk kepada tugas. Nah, ini kebetulan sudah saya buatkan saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, di sini ada style CSS-nya. Ini style CSS-nya. Di sini ada segini banyak. Ini adalah style CSS-nya. Ini adalah style CSS. Kita bentuk seperti gambar. CSS, kemudian JS nya nah ini ada data bahan ajar. Untuk WPJJ listnya itu sudah ada ya, jadi ini untuk keseluruhan WPJJ list mulai dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Banjarmasin, kemudian ke Jakarta, Jambi, Jayapura, Medan, Padang, kemudian Palembang, Palu. Paket listnya jadi misalkan ada paket UT 001, nama paket IPS dasar, kemudian isinya ada EKMA 4116, EKMA 4115, harganya 120.000. Ini ada kondisi stok awal, kodenya misalnya EKMA 4116, judulnya pengantar manajemen, kemudian kategorinya MPL wajib, kemudian domisili di Jakarta, lokasi raknya R1A3, harganya 68.000. Untuk kuantitinya ada 28, safety-nya ada 20, kemudian catatan tabelnya edisi 2024 atau cetak ulang. Ini adalah data bahan ajar.
Kemudian kita masuk ke JS stock. Nah, ini JS stocknya di sini ada jenis PJJ, kategori itu ini adalah JS stock. Kemudian untuk JS tracking AppJS nya ini untuk data tracking AppJS. Kemudian di sini ada juga untuk indeks HTML nya. Kemudian di sini ada stok HTML. HTML-nya ini sudah saya buat ya. Dan ada tracking HTML. Ini ada tracking HTML. Oke, sekarang kita masuk ke webnya. Kalau ini menggunakan running. Nah, ini saya sudah masuk ke aplikasi websitenya. Jadi di sini ada selamat datang di aplikasi SITTA, ya, Sistem Informasi Tracking dan Stok Bahan Ajar. Ya. Masuk ke website. Kemudian coba kita klik dulu di stok bahan ajar. Tadi menampilkan dua halaman. Yang pertama adalah stok bahan ajar, kemudian yang kedua adalah tracking DO atau delivery order. Kita masuk ke stok bahan ajar. Nah, ini stok bahan ajar. Di sini ada kode, kemudian judul, kategori, UPBJJ, erat, stok, seperti harga, status, catatan, ubah stok. Nah, di sini ya. Kalau untuk mencari filter yang kita mau cari itu bisa dicari di sini. Misalnya mau dimasukkan judul untuk biologi. Nah, ini di sini dia langsung muncul. Ya, dia langsung muncul. Di sini ada biologi umum praktikum. Ini untuk mencari judul buku. Kemudian di sini ada filter untuk mencari daerahnya. Misalnya di Palembang ada, ternyata belum ditemukan ya. Untuk stok UPBJJ di Palembang itu belum ditemukan karena mungkin belum kita tambahkan ya. Kemudian untuk mencari kategori, misalnya dia MK-nya MK wajib. Nah, dia belum ada juga karena belum ditambahkan. Kita buat yang bagus di sini.
Sekarang kita tambah bahan ajarnya. Materi mata kuliah misalkan untuk mata kuliah misalkan di sini saya buat MSIM 4309. Kemudian judul mata kuliahnya adalah pemrograman berbasis web. Untuk kategori adalah praktikum. Untuk daerahnya di sini saya buat Palembang. Stoknya ini ada 30, kuantitinya ada 30. Untuk safety-nya atau cadangannya ada 20. Kemudian untuk raknya di sini saya buat A1, R3. Untuk harganya saya buat 150.000. Untuk catatannya saya buat di sini catatannya di sini saya buat edisi kedua tahun 2025. Oke, saya tambahkan Nah, sekarang kita cari keseluruhan dulu apakah sudah masuk. Nah, ini sudah masuk yang saya masukkan, saya tambahkan tadi sudah masuk. Kita cari judulnya, yang kita tambahkan tadi adalah pemrograman. Nah, ini dia sudah ada langsung di sini, sudah ada langsung. Kemudian kalau kita cari berdasarkan PBJJ-nya, kita filter. Di sini tadi ada Palembang ya. Nah, ini dia kategorinya praktikum, kemudian PBJJ di Palembang. Sekarang kita cari mata kategorinya di kategori kategorinya adalah praktikum. Nah, ini dia. Kalau seandainya mau kita reset, Oke, ini untuk daftar bahan ajar. Sekarang kita masuk ke trackingnya. Nah, ini trackingnya. Ini daftar DO. Daftar DO nya tadi
Untuk input DO baru di sini ada nomor NIM 04905473. Pilih ekspedisinya, di sini adalah Palembang. Kemudian namanya di sini saya sendiri, Tiawan. Paketnya itu paket PS. Untuk tanggalnya itu di tanggal 19 November. Oke, sekarang kita pesan tambah DO. Nah, maka di sini dia akan muncul untuk tambah DO nya. Soalnya nomor DO akan tergenerate otomatis. Ini tadi saya langsung statusnya pending. Oke, kita kembali lagi ke berandanya. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk pelaksanaan praktikum tugas kedua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mungkin jika masih ada banyak kesalahan atau kekurangan tentang aplikasi yang saya buat ini, mungkin saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.